Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Gefri, bagian 51. Pang! Nampak piring, gelas, dan ayam bakar yang terletak di atas meja pecah berhamburan. Ayam bakar yang mengangkang itu terpotong dua ketika parang yang diayunkan oleh Palan menghajar meja tempat Riko, Teja, Utet, dan Jono sedang duduk asik menikmati tuak. Ketika mereka melihat yang mengayunkan parang itu adalah Palan, maka berhamburanlah mereka meninggalkan tempat itu. Bahkan ada pula yang tidak sempat memasang sendal mereka yang tadi dibuka karena terlalu santai menikmati minuman mereka. Pengunjung lain banyak yang berdiri, namun Parlan memandang kepada mereka. Maaf, saya cuma berurusan dengan mereka. Tapi pemilik warung, seorang ibu-ibu, mendekati Parlan dengan mengamuk. Parlan pun mengayunkan parangnya pada tiang yang di dekat. Tiang itu putus, ibu itu pun menggigil. Nampak dangau-dangau itu miring. Orang-orang yang duduk di dalam warung itu berhamburan keluar. Tidak ada satupun yang bicara. Melihat hal itu, Parlan juga tidak bicara. Parlan mengejar Riko. Tampak Riko cicit, tapi Parlan tidak peduli. Ketika melihat Utet dan Teja juga berada dekat Riko, Parlan mempercepat jalannya. Tak ayal lagi Riko, Teja, Utet, dan Jono ketika melihat sebuah sungai tidak jauh dari situ, terpaksa mereka menghamburkan diri cari selamat. Parlan hanya berdiri di pinggiran sungai sambil melenggak-lenggokkan, mengayun-ayunkan, menebas semak-semak yang ada di pinggir sungai dengan parang panjang yang masih dipegang. Keempat orang itu tidak lagi melihat karena mereka sudah sibuk berlomba renang. Ketika mereka dapat mencapai seberang sana, serentak mereka melirik. Parlan hanya diam sambil menunjukkan parang ke arah mereka. Kalau sehari ini kalian bisa lolos, apakah besok pagi kalian akan bisa lolos? Orang itu memalingkan tubuh tancap gas. Parlan ketawa menggidik dalam hati. Tapi dia berusaha memasang wajah bengis. Kemudian dia meninggalkan mereka menuju motornya dan kembali. Parlan menuju rumah Pak Mamat. Sambil terbahak-bahak, Parlan menceritakan hal ini kepada Pak Mamat. Pak Mamat hanya senyum-senyum. Walah Lan. Sempat tadi kena tangan orang itu, bagaimana urusannya? Ya Pak Mamat, aku bacokku tengok-tengok dulu, ada tangan atau tidak. Masa aku berani motong tangan orang, Pak? Pak Mamat senyum lagi. Jadi bagaimana keadaan mereka? Ya nggak apa-apa, Pak. Cuma ketakutan saja. Biarlah, Pak. Biar mereka merasa ngeri. Hehehe. Parlan. Lalu motormu ini bagaimana ceritanya? Kemudian Parlan pun menceritakan bagaimana ia menemukan motornya. Benar kata Pak Musa. Pak Musa telah menduga bahwa hal ini satu sumbernya dan gampang dicari. Ya apa iya Pak? Iya Pak Musa sudah menduga. Tapi aku mendingin-dinginkan Pak Musa karena aku tahu kalau tidak ada bukti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah sekarang buktinya kan sudah ada. Ya sudahlah Pak. Lagi pula aku pun sudah sembuh. Aku tadi hanya membuat mereka agar berpikir untuk tidak mengulanginya lagi Pak. Baik kepada aku maupun kepada orang lain. Bagus itu nak Parlan. Dari dalam nampak istri Pak Mamat muncul sambil membawa 2 gelas teh hangat. Waduh ibu, repot-repot terus. Ya
Yang namanya minuman kok mesti repot nak mau. Istri Pak Mamat senyum-senyum kepada suaminya dan Parlan. Karena begitulah istri Pak Mamat ini sangatlah ramah, sangat baik orangnya. Ia sudah menganggap Parlan ini bagaikan anaknya sendiri. Asik sekali Pak Mamat dan Parlan bincang-bincang sambil menikmati teh hangat. Lalu apa rencana Mulan? Ya nggak ada Pak, cuma segitu aja. Cuma aku mau ngasih tahu aja kepada mereka bahwa semua pekerjaan mereka itu sudah terbongkar. Lagi pula mau berbuat apa Pak? Wong aku dengan Riko itu teman dari kecil kok Pak. Tapi dia yang memusuhi aku. Terus terang aku tak pernah merasa dendam, merasa marah dengan Riko itu Pak. Rasa-rasanya baru kemarin kami main kejar-kejaran di sungai. Wah, kamu memang luar biasa nak, kata istri Pak Mamat. Bukan luar biasa Bu, memang kenyataannya begitu. Berapalah luasnya kampung kita ini. Semua orang-orang sebayaku, aku kenali semua Bu. Dari kecil bermain, masa ya sudah dewasa sekarang berantem. Kamu memang hebat lah. Waduh, aku. Ibu ini memuji terus. Ibu itu hanya tersenyum. Pak Mamat mengikuti. Tapi mereka dikejutkan oleh Aisyah yang datang tergopoh-gopoh bersama 3 orang anak-anaknya. Mbak Aisyah, ada apa Mbak? Dek Parlan, tuh di muka ada Pak Ilham ngamuk-ngamuk. Bakalan parang lagi nih, pancing Pak Mamat. Jangan Pak, ini kan urusan dengan orang tua, harus sopan. Pak Mamat senyum-senyum. Dah, jangan pidato terus, ayo kita temui. Pak Mamat dan Parlan beserta Aisyah pergi ke rumah Parlan yang dihuni oleh Aisyah dan anak-anaknya menemui Pak Ilham yang sedang ngamuk-ngamuk di muka. Assalamualaikum Pak Ilham. Pak Ilham diam saja. Pak Mamat juga tidak bicara. Lah, ini orangnya. Katanya tak ada di sini. Ya, memang tak ada di sini. Saya tinggal di Simpang Telaga. Rumah ini sudah saya serahkan pada Mbak Lastri dan anak-anaknya. Tadi pun kebetulan saya sedang main ke rumah Pak Mamat. Aku menepati janji, Lan. Sebenarnya sudah lama janjiku ini. Tapi karena kesibukan baru kali inilah aku datang ke sini. Masih ingat kan? Nah, sekarang cepatlah kosongkan rumah ini. Atas dasar apa Pak Ilham? Parlan tampak santai. Atas dasar apa? Kan kemarin sudah aku terangkan. Kalau Bapak tidak punya surat menyurat secara hukum tetap, itu artinya Bapak merampok. Wah, banyak bicara kaulan. Nah, aku akan mengosongkan barang-barang semua, bahkan kalau perlu tikar-tikar pun akan kukeluarkan. Tapi tolong tunjukkan dulu dasar Bapak. Mana surat Bapak? Kekuatan hukumnya apa? Atau begini saja, mana surat rumah ini yang katanya Bapak pegang? Pak Ilham buru-buru lari ke mobilnya kemudian membawa sebuah surat menunjukkan kepada Parlan. Parlan sudah tahu bahwa surat itu adalah palsu karena suratnya asli sudah diambilnya di rumah Pak Ilham kemarin. Dia membuka-buka surat itu kemudian membalik-baliknya sambil tersenyum. Pak, apakah Bapak yakin suratnya tidak salah? Parlan membuka dompetnya kemudian mengeluarkan sebuah fotokopi. Nah, suratnya asli itu begini Pak, bunyinya ukuran tanahnya tidak sama, sedangkan nama pemiliknya juga tidak sama. Saya bisa menuntut Bapak karena Bapak telah memalsukan surat
tanah milik orang tua saya, Pak. Parlan memegang surat itu kemudian menggulungnya, memasukkan ke dalam baju. Pak Ilham terkaget-kaget ketika Pak Ilham hendak merebut surat itu. Parlan mendorong dada Pak Ilham hingga Pak Ilham terjengkang. Ketika seorang bodyguard Pak Ilham mau mendekat, Parlan langsung mendorong tangan yang hendak memukul Parlan itu ke atas, kemudian menekan pada bagian sikunya. Tulang bodyguard itu pun patah, sikunya terkulai, dia menjerit-jerit histeris. Satu lagi bodyguard itu mau mendekat, kamu mau juga? Nampak ia mundur. Perkara ini kita selesaikan di sini atau kita bawa ke ranah hukum? Pak Ilham nampak berdiri tanpa banyak bicara menuju mobilnya. Begitu juga dengan bodyguard yang tulang sikunya sudah patah. Kemudian mereka pun pergi. Pak Mamat geleng-geleng kepala. Wah, Parlan. Mudah sekali kau menyelesaikan urusan ini, Lan. Lah, memang begitu, Pak. Parlan mengeluarkan surat tanah yang dikeluarkan oleh Pak Ilham tadi, kemudian membuka, menunjukkan nama ayahnya, kemudian ukuran tanah yang tertera pada surat itu. Saya rasa Pak Mamat saja yang hanya sebagai tetangga tahu apakah nama ayah saya seperti ini, apakah ukurannya begini. Masih kuat ingatan Milan. Saya punya fotokopinya, Pak. Parlan kemudian mengeluarkan fotokopi surat tanah yang asli. Nah, ini Pak perbandingannya. Wah, memang hebat, kawan. Wah, Pak Mamat muji terus. Nampak Aisyah menggendong Rita. Om Parlan hebat. Wah, bukan Om yang hebat. Yang hebat itu Rita. Tengok ini, rambutnya cantik, bajunya cantik. Ada kantong. Ada isinya enggak? Enggak ada, Om Parlan. Nah, ini isinya. Parlan mengeluarkan uang 5 ribuan, kemudian memasukkan ke dalam kantong baju Rita. Kedua saudara Rita pun maju menemui Parlan. Om, kami ini saja ya, bagi, kata Parlan mengeluarkan selembar uang 20-an. Terima kasih, Om. Berlalulah ketiga anak-anak ini, tentu saja ke warung Biijah. Parlan beserta Pak Mamat dan istrinya menuju ke rumah Parlan yang sekarang dihuni oleh Aisyah. Mereka menemui Aisyah, mengatakan kata-kata semangat kepada Aisyah, jangan takut, orang itu tak akan datang lagi. Nanti kalau Pak Ilham datang, kamu temui aku. Jangan lupa, kata Pak Mamat menasihatinya. Parlan ini sudah kuanggap sebagai anakku sendiri. Sementara kamu Aisyah, kamu di sini tidak punya suami. Kan sudah sering kukatakan, kalau ada persoalan apapun yang menimpa dirimu dan anak-anakmu, cepat datang ke rumah kami. Kalau aku tak ada, temui ibumu. Iya, Pak. Jangan lupa, apalagi kalau ada anakmu yang sakit. Tentunya kau susah mengurus anakmu kalau sakit satu. Tentu mau dibawa kemana, dua lagi dengan siapa. Mereka masih kecil-kecil. Kalau tidak bisa datang, panggil saja dari rumahmu. Terima kasih, Pak. Aisyah nampak terharu sekali melihat perhatian Pak Mamat dan istrinya kepada dirinya dan ketiga putrinya. Kami permisi dulu Aisyah ke rumah. Ya Pak. Kemudian Parlan dan istri Pak Mamat beserta Pak Mamat sudah duduk di meja yang berada di depan rumah Pak Mamat. Tapi tadinya mereka berdua, ketika duduk mereka jadi berlima. Karena Pak Musa dan istrinya tergopoh-gopoh datang menanyakan apa yang terjadi. Parlan hanya diam saja, Pak Mamat lah yang menceritakan.
Pak Musa senyum-senyum kepada Farlan, demikian juga dengan Bu Mira. Farlan cuma tersipu. Bersambung.